Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami takdimi para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para pengurus takbir Masjid Nur Ukhuwah, wabil khusus bersama kita pada malam hari ini adalah Pak Otong selaku ketua takmir beserta para pengurus yang lain. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Halo, saya masih ngisi pengajian di masjid. Boleh apa mau masjid ke sini? Oh. Oh, boleh. Ini di masjid mobil ini. Iya, monggo. Oh gitu. Coba aku mau diambil gitu lah di masjid. Udah. Oh, ya. Ya, Assalamualaikum. Kemudian yang kami hormati para pengurus RW, kemudian RT, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar sekalian. Kajian dari Majelis Ta'lim malam Ahad yang diselenggarakan di masjid yang penuh dengan berkah ini, ya, wabil khusus juga kepada para warga yang belum sempat duduk bersama kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, ya, dengan harapan apa yang kami sampaikan betul-betul bisa menjadi bermanfaat bagi kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini maupun kelak ketika kita akan memasuki atau menjalani kehidupan di akhirat di padang mahsyar. Para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Nur Ukhuwah yang bika Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nuansa hujan ini menjadi petunjuk, insyaallah kegiatan kita betul-betul disirami dengan rahmat. Karena kalau saya pahami dari beberapa riwayat tentang masalah air hujan, ternyata hujan itu ada yang mengatakan setiap tetes air yang turun dari langit itu sebenarnya satu tetes itu ada satu malaikat itu. Dia malaikat sudah paham di mana saya akan turun, di mana saya akan membasahi, di mana saya akan posisinya. Itu sudah semua ada, setiap tetesnya ada malaikat. Itu yang saya pahami. Sama dengan air hujan pun tidak serta-merta turun, ya, begitu saja tidak. Tapi air hujan itu semuanya turun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam keterangan kitab Irsyadul Ibad, di situ disampaikan, ya, ada sawah tuh, ya. Jadi ini sawah ini. Kemudian sawah ini satunya subur, satunya kering.
Satunya ini ketika masa panen luar biasa hasilnya, sedangkan satunya biasa-biasa. Malah seorang wali dalam keterangan kitab itu mendengar langsung bagaimana ketika awan itu berkelompok gini, dan dia mengatakan, ayo semua kita turun di sawahnya Fulan bin Fulan, katanya, jangan di sawah yang lain. Makanya orang tersebut berpikir, wah ada apa ini, sehingga hujan ketika berkumpul dia fokus mencurahkan hujannya kepada sawah ini aja, yang lain dilewati, yang lain kering. Ya, maka setelah itu dia mencari informasi di manakah pemilik sawah ini, sehingga hujan pun terfokus ke sini, tidak kepada sawah yang samping kanan kirinya. Kemudian ketika dia bertanya ke masyarakat, kemudian dia mendapatkan, dikasih petunjuk bahwa Fulan bin Fulan ini yang punya. Datanglah dia ke rumahnya, kemudian dia bertanya, amalan apa yang kamu miliki sehingga, kata orang tersebut, hujan pun turunnya fokus ke sini, tidak kepada tempat yang lain. Ada apa? Kemudian dia menjawab, ya alhamdulillah, terus terang saja, katanya orang tersebut, pemilik sawah, saya ini ketika sudah masa panen, setelah selesai masa panen, maka saya bagi hasil dari panen tersebut menjadi 3. Yang pertama, kata orang tersebut, 1/3 akan diolah untuk saya dijadikan sebagai modal, diputar ulang, ya, diputar balik. Terus kemudian yang separuh digunakan buat nafkah keluarga, maka yang 1/3 lagi saya gunakan untuk bersedekah. Makanya alhamdulillah, mungkin sebab saya membagi 3 hal ehwal tentang masalah pembagian atau masa panen ini, subhanallah, ya mungkin Allah memberikan kecukupan rezeki kepada saya, rezeki saya menjadi berkah, sebab alhamdulillah hujan pun tercurah fokus kepada sawah yang saya miliki, sehingga sawah saya menjadi satu-satunya termasuk sawah yang paling subur. Ini kalau kita melihat hujan seperti ini, ya kita mengingat kepada hal yang berhubungan tentang masalah turunnya hujan. Ya, Bapak Ibu yang baik Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita melihat sekarang ya, hujan pun ya kalau berlebihan ya juga akan menjadi musibah bagi kita. Ya, maka ketika suatu ujian datang, suatu musibah datang, suatu malapetaka datang kepada kita, maka yang baik pun itu tentunya juga akan kena imbasnya. Karena kata pepatah, al-bala yaum, ya, bala, musibah ketika sudah menimpa kepada suatu kaum, maka otomatis dia akan menyeluruh, katanya. Yang baik, yang buruk, semuanya kena. Cuma bedanya ketika musibah itu menimpa kepada orang yang tidak baik, tentu itu adalah merupakan adab bagi dia, siksa bagi dia. Tapi ketika bencana menimpa kepada orang yang baik, yang soleh, memang ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat misalnya, dia tetap menghimbau kepada masyarakat secara umum untuk jangan melakukan ini, mari ini dan itu. Ibaratnya amar ma'ruf nahi mungkar, dia jalan. Dia sudah menyampaikan ke masyarakat secara umum, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Namun ternyata masyarakat yang memang ibaratnya tidak mau dikasih tahu, ya apa istilahnya, keras kepala atau keras hati, sehingga musibah pun tetap turun kepada mereka. Maka seandainya ulama tersebut juga kena musibah yang diturunkan oleh Allah, maka ulama tersebut dianggap sebagai ulama meninggal dalam keadaan syahid. Itu kelebihannya. Ya, memang ada pertanyaan. Saya ketika menyampaikan tentang dakwah-dakwah bergambar, ya, seperti yang saya share di grup, saya share juga di Telegram Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan, ya Ustadz, bagaimana
kalau misalkan musibahnya ini menimpa kepada orang baik, maka saya katakan itu adalah anugerah. Ya, itu merupakan karunia dari Allah. Yang penting dengan syarat saya katakan ulama tersebut tidak tinggal diam. Kalau dia diam, ada musibah, ada pembunuhan, ada minum-minuman keras, kemudian perzinah merajalela, dia diam saja, maka itu bisa menjadi sebab petaka bagi dia, ya, musibah. Tapi ketika dia sudah amar ma'ruf nahi mungkar, dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk melarang, mencegah dan sebagainya, tapi masyarakatnya masih seperti itu, maka seandainya musibah tetap datang, maka itu adalah anugerah bagi orang soleh tersebut, ya. Baik para hadirin jamaah bika Allah Subhanahu wa taala, apalagi musibah yang terbaru ini, ya. Saya lihat dari grup WA ini, kemudian saya juga baca di media Jatim online ini, itu di mana? Lumajang, ya. Lumajang, bagaimana Gunung Semeru ibaratnya sekarang lagi batuk. Ya, jadi kalau ingat seperti ini, saya juga ingat guru saya menyampaikan dia pernah bertemu dengan guru kuncinya Gunung Merapi yang di Jogja itu, ya. Karena waktu itu ketika pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang ada di sana untuk mengungsi pergi tempat itu karena memang berbahaya, karena kalau sudah memuntahkan laharnya, ya otomatis orang yang di sana sudah tidak ada solusi lagi, tidak ada jalan lain, pasti meninggal. Namun subhanallah, katanya dia, waktu itu ketika pemerintah menyarankan supaya mengungsi, supaya terhindar dari petaka yang besar, khususnya lahar ataupun batu-batuan yang dimuntahkan oleh Gunung Merapi, tapi ada seorang soleh, dia tetap bertahan di situ. Tetap bertahan di situ, subhanallah. Kemudian setelah itu, setelah musibah selesai, udah reda, kemudian Gunung Merapi sudah tidak memuntahkan laharnya, ya. Kemudian guru saya bertanya, bagaimana keadaanmu? Kenapa engkau alhamdulillah diberikan keselamatan oleh Allah? Padahal kalau secara akal, seandainya dia bertahan di tempat itu, pasti akan meninggal dunia. Entah kena laharnya, atau mungkin kena hujan batu, ataupun paling tidak dia akan kena sesak napas karena debunya yang terus menyebar gitu, ya. Hanya apa dia bilang? Iya betul, saya bertahan. Kenapa? Karena saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mendengar apa yang saya minta. Karena kata dia, ketika musibah terjadi, saya khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pindah dari rumah saya ini, di mushola ini. Saya berdoa kepada Allah. Subhanallah, kata dia, ketika lahar Gunung Merapi sudah mulai meletus, memang betul di depan saya kan memang lahar yang sangat api, ya, lahar panas, bukan hanya lahar dingin, ya. Lahar panas keluar api, tapi katanya ke dia, saya mendengar langsung dan sangat jelas. Lahar itu mengatakan, kamu pindah, jangan di situ, minggir, karena di sini ada orang soleh, katanya. Minggir, jangan kena tempat ini, jangan kena musola ini. Akhirnya Gunung Merapi laharnya itu api langsung berubah, dia membelot gini. Akhirnya yang tengah-tengah ini tidak jadi, tidak kena hantaman daripada lahar api yang sudah mulai menjala. Dia mendengar langsung, makanya dia janji, dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang baik, yang insyaallah yang ibadahnya tekun, khusyuk dan sebagainya, Allah akan selamatkan dia dari musibah apapun. Dan terbukti, kata dia, ya makanya saya hidup ini. Alhamdulillah, kata dia. Ya seperti itu. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang menimpa pada saudara-saudara kita, khususnya di Lumajang dengan meletusnya Gunung Semeru, semburan asap, debu dan sebagainya, ya semoga Allah menyelamatkan mereka semua, ya, dan dihindar daripada hal yang tidak diinginkan, dan semoga
mara bahaya itu segera reda dan bisa berjalan seperti semula. Walaupun kita paham di balik musibah itu pasti ada hikmah. Ya, di balik kejadian pasti ada perkara indah yang Allah siapkan kepada kita. Ya, kalau kita pahami, kalau secara ilmu biologi ya, setelah api, setelah gunung itu meletus ya, biasanya sawah akan menjadi lebih subur. Itu diantaranya. Tapi Allah semuanya menggerakkan atau menjadikan gunung itu meletus. Semua Allah itu sudah mempunyai keinginan tersendiri, dan itu adalah hikmah yang akan dimiliki oleh para masyarakat atau penduduknya yang tertimpa. Sama dengan tsunami ya. Tsunami berapa ribu yang meninggal saat itu, tahun 2000 itu ya. 2000 berapa itu? 2002 tak? Apa tahun berapa kemarin tsunami itu? Itu kan sampai 100.000 yang meninggal. Nah, bagi orang mukmin, bagi orang muslim, ketika dia meninggal dunia maka dia syahid. Ya, karena dia meninggal dalam keadaan tenggelam. Karena di sini disampaikan ciri-ciri syahid akhirat, ya, orang akan diberikan Allah pahala seakan-akan, bukan seakan-akan ya, pahalanya sama dia mendapatkan ampunan secara umum dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebut sebagai meninggal dalam keadaan syahid. Yang pertama dalam keterangan apa ini, dalam keterangan kitab Nihayatuz Zaman ya, itu dikatakan Nihayatuz Zain ya, Nihayatuz Zain itu dikatakan bahwa ciri-ciri orang meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggal dianggap sebagai meninggal dalam keadaan syahid di akhirat, jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah orang yang sakit perut. Dia ada orang sakit perut dia melilit meninggal, maka meninggalnya dia dianggap sebagai meninggal dalam keadaan syahid fil akhirah. Maksudnya bagaimana? Ketika dia meninggal maka ya dimandikan seperti biasa, dikafani seperti biasa, karena meninggal dalam keadaan syahid fil akhirah. Beda dengan orang yang meninggal dalam keadaan peperangan fi sabilillah. Kalau meninggal ke peperangan fi sabilillah maka enggak perlu dimandikan. Yang dia pakai baju yang dia gunakan ketika dia berperang melawan musuh-musuh Islam, maka dikuburkan dengan bajunya, darah pun dibiarkan. Kenapa kok tidak dimandikan? Kenapa dia masih menggunakan baju yang dia pakai sampai meninggal? Kenapa darahnya dibiarkan tetap berlumuran di dalam tubuhnya? Karena itu semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan membela agama Islam. Darahnya, bajunya itu menjadi syahid. Tapi untuk yang ini, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk yang orang meninggal dalam keadaan syahid fil akhirah, dosanya diampuni oleh Allah, tetapi tetap dimandikan dan disolati seperti biasa. Itu satu ya. Yang kedua, yang meninggal dalam keadaan mati tenggelam ya, seperti kejadian tsunami di Aceh, meninggal tenggelam dia dan lain sebagainya. Bukan hanya tenggelam tsunami saja, kalau ada orang meninggal tenggelam di antara keluarga kita atau tetangga kita, maka kalau dia meninggal tenggelam, dia digolongkan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid fil akhirah. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal sebab penyakit taun ya, taun yang mewabah, penyakit kolera, kusta yang mewabah. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan rindu membara. Kok bisa rindu membara? Ya ini biasanya bagi orang yang lagi kena apa namanya? Bias-bias apa kata potong? Api-api cinta ya. Biasanya anak muda yang kena seperti ini. Dia mempunyai kerinduan yang luar biasa, dia punya cewek, cintanya luar biasa terhadap ceweknya, tapi kerinduannya dia tahan dia sampai jadi penyakit sampai meninggal. Karena ketika dia rindu, dia tidak melampiaskan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu, dia tahan. Kenapa? Tahu kalau ketemu dengan ceweknya nanti saya bisa dosa, apalagi ketemu berduaan. Ya ketika ketemu berduaan apalagi sampai sentuh-sentuhan, belum menikah.
ya kan itu dosa besar. Jadi ketika dia punya rindu yang sangat mendalam, dia tahan, dia tetap dia memegang sendi-sendi agama sehingga dia sakit menahan kerinduan, kemudian dia meninggal, maka digolongkan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid fil akhirah. Ya, terus kemudian wanita yang melahirkan, ya, meninggal saat melahirkan. Wanita melahirkan kemudian dia meninggal entah karena pendarahan dan sebagainya, maka dianggap sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid fil akhirah. Kemudian orang yang meninggal dalam pengembaraan. Pengembaraan itu, ya, misalnya kita safar seperti Pak Otong misal sering kemana itu? Ke Kalimantan ya, safar, atau siapalah ya, termasuk kemarin saudara-saudara kita dari jamaah daulah namanya kalau kita maunya jamaah tabligh gitu ya, mereka musafir, mereka berdakwah, mereka berkeliling untuk menyampaikan ya ayat-ayat Allah, menyampaikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian misalkan jamaah jaulah tersebut meninggal, maka dianggap meninggal dalam keadaan syahid, ya. Terus kemudian orang yang meninggal saat mencari ilmu, ya santri atau siapapun seperti Anda, misal mau berangkat ke sini, niat sudah, saya berangkat ke sini mau hadir majelis taklim di masjid. Berangkat Anda dari rumah, tidak tahu nyampe di rumah entah ada apa, misalkan ada pohon roboh kena kita bras misalkan, terus kemudian meninggal, maka karena tujuan Anda pergi keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka ini dianggap sebagai meninggal dalam keadaan syahid. Jadi bukan hanya santri. Ya kalau santri kan tahu sendiri gitu ya, dia fokus. Jadi bukan hanya santri, orang yang belajar, berangkat dia untuk mencari ilmu, maka seandainya ada apa-apa di jalan, dia dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian di antaranya lagi orang yang meninggal karena terbakar api. Ya, terbakar api, kebakaran, gosong, ya, karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, keburu api sudah membakar terlalu besar sehingga dia pun meninggal di dalamnya, ya, maka meninggalnya dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian berikutnya adalah orang yang meninggal karena robohnya bangunan. Ya, biasanya ini banyak menimpa ketika terjadi gempa, ya, yang terjadi banyak gempa kekuatan berapa skala liter, kemudian bangunan sampai roboh, meninggal dia, ketindih bangunan, maka dia juga digolongkan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, kemudian orang yang meninggal mendadak di negeri musuh, ya, meninggal mendadak juga, ya, meninggal mendadak kan banyak kejadian, ya. Kita malam ini ngaji, loh kok moro-moro ketika keluar dari masjid pulang ke rumahnya meninggal, entah karena pusing sebagainya, moro-moro pulang. Banyak enggak itu? Banyak kejadian, ya. Makanya ketika meninggal mendadak bagi orang mukmin itu adalah anugerah, karena dia dulu meninggal. Tapi bagi orang yang maksiat itu suatu musibah, karena dia belum sempat berpesan kebaikan, dia belum sempat bertaubat, dia belum sempat ini. Tapi kalau orang yang baik, apalagi insyaallah yang ahli ke masjid, setiap saat dia mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu sudah taubat. Kalau meninggal mendadak, maka dianggap digolongkan sebagai meninggal syahid. Kemudian termasuk berada di negeri musuh, misalkan dia diperintah oleh jenderalnya atau panglimanya, silahkan ya, kamu datang ke sana, kamu memata-matai, atau kamu, ya misalkan namanya musuh peperangan, ya, kemudian kamu datang aja ke jenderal, kalau bisa bunuh misalkan, atau kamu mata-matai situ, silahkan. Kemudian tidak tahunya di negeri musuh ternyata dia kena bunuh,
atau ketahuan sehingga dia dibunuh misalkan, atau sebagainya, meninggal biasa karena perjalanan menuju tempat yang ditunjuk oleh panglimanya, saat itu cuacanya ekstrim, meninggal dia, maka dianggap sebagai meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan sebab jihad ya, jihad ya, misalkan ini pezina misalkan ya, naudzubillah, semoga tidak terjadi pada kita. Misalkan ini ada orang ahli maksiat, kemudian dia kisosnya karena membunuh orang, maka ketika dia terbukti pembunuhannya karena disengaja, maka hukumannya bagaimana itu? Di kisos, hukum bunuh ya dibunuh, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Makanya ketika dia sudah mengakui kesalahannya bahwa saya membunuh karena ini dan itu, ya tidak dibenarkan dalam agama, tapi dia menerima kesalahannya, kemudian dia dikisos sampai dia meninggal dunia, maka dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Sama dengan misalkan zina ya, zina apa namanya, muhson ya, zina ketika sudah dia berumah tangga ya, kemudian dia berumah tangga tapi masih melakukan hubungan zina, maka cara hukumannya dengan cara dirajam ya, dilempar, dia tubuhnya dimasukkan ke tanah, disisain kepalanya, maka setiap orang yang lewat di situ dia wajib melempar sampai mati dia. Makanya kalau mau lewat situ emang jangan ada tega, namanya hukum Allah harus dijalankan. Kalau bisa, kalau seandainya kita lewat, ambil batu yang paling besar, biar cepat mati aja, plus. Kalau satu kecil-kecil kan kasihan, sakit. Ya, jadi seandainya dia meninggal karena dirajam dan dia mengakui kesalahannya, dia sudah melakukan perzinahan, maka bagaimana ketika dirajam meninggal? Maka dia dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung kepada fokus. Kurang berapa menit ini Isya ini? Masih kurang 11 menit ya. Baik para hadirin, para bapak, ibu, ibu Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar kita dalam kajian pada malam hari ini. Ya, kita pada fokus tentang fikih ya. Di sini pertanyaannya, apakah ada dalil kalau kita sholat menghadap sutrah? Apa sutrah ya? Sutrah dikasih penghalang. Kemarin ada bus apa di sini ya? Kayu itu ya. Kemarin ada kayu itu sutrah itu namanya. Ini ternyata ditanya, apa hukum sutrah penutup? Misalkan ada orang sholat, biar dia tidak lewat depan kita. Ya, jadi pembahasannya sekarang, apa hukum sutrah? Penghalang di depan kita letakkan sutrah, penunjuk bahwa kita lagi sholat. Apa ada dalilnya? Maka disampaikan di sini. Apa dalil menghadap sutrah? Maka jawabannya adalah supaya orang tidak lewat di depan kita yang saat itu sedang melaksanakan ibadah sholat. Kita kasih tanda di depan, taruh sutrah depan. Kalau kemarin di mana Pak Tong, ada tak hilang dah. Ya, itu kalau dibutuhkan ya. Jadi ketika misalkan lagi sholat, pasang sutrah depan sebagai penunjuk bahwa kita dalam sholat dan tidak boleh lewat depan sholat. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Lau ya'lamul almaru baina yadayil musalli
madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Nabi mengatakan kepada kita semua, kalaulah, kata Nabi ya, orang yang melewati orang yang sedang sholat itu mengetahui ya, mengetahui ya, tentang apa namanya tentang masalah dosa yang akan diberikan kepada orang yang jalan di depan orang sholat, maka kata dia seandainya tahu, maka niscaya dia akan mau nunggu 40 hari dia diam nunggu, mau aja dia sampai orang tersebut selesai melaksanakan ibadah sholat ya. Maksudnya Pak, menunjukkan kalau memang ada orang jalan di depan orang sholat itu berarti dosanya sangat besar. Sebentar. Berarti ini menunjukkan juga fungsi daripada sutra supaya orang-orang pun ya tidak semaunya sendiri lewat berseliweran di depan kita yang lagi sholat ya, karena hal itu sangat terlarang. Dan Nabi Muhammad SAW juga sangat berat ya, ibaratnya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada kita lebih bagus diem walaupun itu 40 hari. Ya, sebentar tergeser sedikit. Oke. Kemudian sutra di sini, apa yang dimaksud dengan sutra? Sutra di sini sesuatu yang diletakkan orang yang sholat di hadapannya untuk mencegah orang lewat di depannya. Oke. Kemudian bukan hanya 40 hari sini, lupa ya. Di sini ayyakifa arba'ina khairan. Ternyata bukan 40 hari. Kalaulah orang yang melewati orang yang sedang sholat itu mengetahui hukuman baginya, maka dia berdiri 40 tahun. Ya, lebih ya baginya daripada melewati orang yang sedang sholat. Maka lebih bagus, kata dia, saya lebih bagus berdiri 40 tahun daripada saya harus melewati orang sholat. Berdiri saja nunggu sampai orang tersebut selesai melaksanakan ibadah sholat. Bahkan dikatakan lagi bahwa ancaman murka Allah itu sangat dahsyat diberikan kepada orang-orang yang berjalan di depan orang yang sholat, berseluruh depan sholat jalan ya. Karena di sini disampaikan dalam hadis, idza shalla hadakum ila syai'in yasturhu minan nas farada hadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Jadi Nabi mengatakan, apabila salah seorang kamu melaksanakan sholat menghadap sesuatu yang dapat menghalanginya dari orang lain ya, jika ada seorang yang akan melewati depannya, maka hendaklah yang menolaknya. Jadi ketika ada orang kita tolak, kita cegah. Pertama sudah kasih tanda, ternyata orang tersebut masih melewat depan kita. Bagaimana caranya? Maka kita halangi begini ya. Kita halangi begini, cegah dia. Tapi katanya kalau sampai ternyata dia masih melawan, kita udah begini ke tangan kita, wah kamu ini orang mau lewat. Maka disampaikan di sini, maka hendaklah ia memeranginya. Suruh perangi, kata Nabi. Saking dahsyatnya. Jadi orang lewat depan kita lagi sholat, kita halangi, tapi ternyata dia melawan, disingkirkan malah tangan kita. Maka kata Nabi, suruh perangi. Apa? Karena sungguhnya dia adalah setan. Dia bukan golongan manusia lagi.
tapi dia digolongkan sebagai setan. Kenapa? Sudah tahu kita sholat, kita kasih sutra, tapi dia masih mau lewat, kita kasih penghalang seperti ini. Tapi ternyata kita dilawan ya. Maka kata Nabi, perangi. Karena dia sungguhnya dia bukan manusia, tapi adalah setan. Yang mungkin setan tapi yang berwujud manusia. Oke. Kemudian ya, Rasulullah juga menyampaikan kepada kita semua, apabila salah seorang kamu sholat, maka ia hendaklah menghadap kepada sutra, ya. Jangan membiarkan orang lewat di depannya. Jika orang datang melewatinya, maka memeranginya karena itu setan. Ya, sama dengan hadis yang sebelumnya disampaikan di atas. Ini hanya memperkuat bahwa sholat menghadap sutra itu sangat dianjurkan, khususnya ketika kita sholat sunat. Karena kalau sholat berjamaah kan nggak mungkin, karena kita sudah rapat, di depan kita ada orang. Kalau di sini kan ada tembok gitu ya. Kalau yang sop kedua, otomatis penghalangnya ada jamaah di depannya dan sebagainya. Ya, tapi ini biasanya kalau memakai sutra, ini bagi mereka kebanyakan yang melaksanakan ibadah sholat sunat, karena dianggap bebas, biasa orang berseliweran depan, ya, bolak-balik, mondar-mandir dan sebagainya. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana hukum kita sholat menggunakan sutra, menggunakan penghalang di depan sholat? Ya, maka disampaikan di sini dalam ahli ulama mengatakan tidak wajib, sebenarnya tidak wajib ya. Tidak wajib berdasarkan kesepakatan ahli fikih. Di ahli fikih mengatakan tidak wajib. Ya berarti seandainya tidak pakai pun tidak apa-apa. Karena lawannya wajib itu adalah haram. Berarti kalau tidak melakukan, tidak menggunakan sutra, berdosa. Nah, tapi di sini dikatakan ternyata tidak wajib. Maksudnya apa? Tidak menggunakan pun tidak apa-apa. Karena perintah memakai sutra itu hanya bersifat anjuran. Karena tidak menggunakan sutra tidak menyebabkan sholat menjadi batal. Jadi seandainya tidak pakai sutra pun sholat kita tetap sah. Makanya dikatakan tidak pakai sutra pun ya tidak apa-apa. Ya. Bukan pula menjadi syarat sahnya sholat. Ya, karena kalangan salaf tidak melazimkan diri memakai sutra. Karena kita melihat para ulama pun biasa aja, tidak menggunakan sutra, sholat biasa saja. Ya, karena ulama pasti paham ketika dia sholat hanya orang yang tidak baik yang mau lewat depannya. Terus kemudian dikatakan, andai wajib pastilah mereka melazimkannya. Karena dosa bagi orang yang lewat depan orang sholat, seandainya wajib pastilah orang sholat itu juga berdosa. Ya. Rasulullah pernah sholat di tanah lapang, tidak ada apa-apa depannya. Nah, ini menjadi dalil ya, bahwa Rasulullah pun pernah sholat di lapangan, tidak pakai apa-apa depan, tidak pakai sutra, tidak pakai penghalang, tidak pakai pertanda bahwa beliau dalam keadaan sholat, tidak seperti itu. Maka dikatakan oleh ulama, bagaimana tadi hukum menggunakan sutra? Maka dikatakan tidak apa-apa, tidak memakai. Ya tapi kalau memakai ya nggak apa-apa juga. Karena tidak pakai pun tetap sholat kita dianggap sah, dan sholat kita tidak batal kalau tidak memakai sutra. Cuma sifatnya tersebut bersifat anjuran, supaya orang lain paham untuk tidak lewat di depan kita yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ya. Ya, dalilnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin. Rasulullah itu biasa sholat di tanah yang lapang, tidak apa-apa, tidak ada penghalang, luas ke depan. Ya. Maka ini menunjuk bahwa Nabi pun sholat tidak pakai sutra. Boleh.
Ya. Jadi maksud di sini keterangannya, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada maghrib ini, jadi sangat dianjurkan bagi kita ya, kalau misalkan kita khawatir ada orang lewat depan kita ketika sholat, maka lebih bagus dikasih sutra. Tapi kalau sekiranya orang paham nggak mungkin ya, maka tidak perlu pakai sutra, tidak perlu, karena sutra sifatnya bukan wajib tapi anjuran. Ya, karena Nabi Muhammad SAW juga biasa melaksanakan sholat tanpa ada penghalang apa-apa. Di batasnya kapan? Batasnya sutra, batasnya orang melewati, yaitu batasnya ketika sujud seperti ini. Kalau kita berdiri maka di sini. Seandainya mau lewat agak jauh dari sini, maka misalkan Pak Adi Hari sholat di situ, kita lewat sini boleh nggak? Boleh, karena sudah melebihi batas sujud. Yang tidak diperkenankan ketika kita misalkan sujud, dapat sujud itu termasuk yang dikatakan batas sutra, supaya tidak lewat depan. Jadi di mana? Makanya kalau kita lewat sini boleh nggak? Boleh, apalagi ada batas penggaris hitam, batas soft itu diperkenankan, walaupun seandainya di apa namanya, kita dikasih pilihan, jangan, kalau bisa jangan sholat atau jangan lewat depan orang yang, walaupun agak beberapa meter di depan jauh, lewat sampingnya saja, di belakangnya. Tapi seandainya lewat depan pun, yang penting sudah melewati dari masa apa namanya tadi, tempat sujud ya, maka tidak apa-apa. Walaupun lebih dianjurkan jangan lewat di depan, walaupun ya agak jauh. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Darul Khair bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kajian kita pada malam hari ini, kita semoga tidak sampai ya melanggar etika. Jangan sampai kita sholat jangan sampai kita lewat di depan orang yang sholat, karena dosanya sangat besar. Ya, bakal bagus kalau ada orang sholat kita lewat di sampingnya saja, ya, atau sangat jauh ke depannya. Ya, ini lebih bagus daripada kita nantinya kena adab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.